Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah kalian mempelajari materi-materi sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya akan mengabsensinya dulu ya. Sebelum mengabsen juga ketua kelas harap maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Semoga pelajaran ini berkah dan bermanfaat buat kalian semua. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa di depan. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas Mbak Alivia. Nah, untuk selanjutnya saya absensi dulu ya. Untuk nama-nama siswa yang tidak ada siapa? Alivia. Saya Pak, Meteor. Oke, Meteor ada. Alvaris. Sirius. Apa? Sirius. Sirius. Bintang, Pak. Bintang Sirius. Oke. Felicia. Saya Pak, Saturnus. Saturnus ada. Jennifer. Saya Pak, Galaksi. 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 Galaksi yang jelas dah yang keras suaranya. Ada. Adinda. Hadir, asteroid. Asteroid. Oke, ada. VJ Nur. Hadir, Neptunus. Neptunus ada. Michelle. Bintang. Bintang. Salma. Saya Pak, Uranus. Uranus ada. Natasha. Saya Pak, Matahari. Matahari ada. Materinya adalah mengenai tata surya yang sudah kalian sebutkan tadi adalah nama-nama bagian dari sistem tata surya. Nah, itu sebelumnya kita juga membahas tentang sistem galaksi ya, seperti kemarin di kelas 10 perawat ya, kita membahas tentang sistem galaksi. Sekarang kita masuk ke sistem tata surya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan sebuah video mengenai alam semesta. Jadi apa yang kalian pikirkan nanti ketika melihat video tersebut? Tolong disaksikan baik-baik supaya kalian termotivasi untuk mempelajari bagaimana alam semesta itu seperti apa. Tata surya itu terletak bagian-bagian mana sih dalam alam semesta? Bumi itu seperti apa sih? Apakah seperti semut kecil atau seperti apa nanti dibandingkan dengan alam semesta? Nanti kalian akan lihat video di bawah ini. Silakan disaksikan dan perhatikan. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
menyaksikan video yang beberapa menit, 5 menit ini yang sudah ditayangkan tadi, mungkin ada yang menanggapi bagaimanakah posisi bumi kita dibandingkan dengan alam semesta. Coba ada yang angkat tangan. Curahkan aja saudara. Seperti ini, nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Bahwasannya bumi jika dibandingkan dengan alam itu hanya seperti butiran pasir gitu Pak. Jadi masih banyak galaksi-galaksi yang lainnya dan masih banyak lagi. Oh ya, sip. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa memahami konsep-konsep dasar mengenai sistem tata surya. Yang kedua, kalian bisa memahami atau mengidentifikasi bagian-bagian dari tata surya. Ya, bagian-bagian tata surya itu apa saja. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti bisa mengeksplor semua materi-materi yang berkaitan dengan tata surya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Untuk penilaiannya ya sama, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Nanti saya lihat sikap kalian ketika berdiskusi ya, bagaimana. Dan ada yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah dari hasil eksplorasi kalian dalam menangani masalah yang ada di lembar kerja siswa nanti. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti saya kasih soal tambahan sebagai untuk mengukur seberapa besar kalian memahami dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru. Perjalanan ke ruang angkasa akan kita lanjutkan ke planet-planet yang ada di sistem tata surya. Kita akan cari tahu planet-planet tersebut agar kalian lebih mengenal lebih dekat lagi. Let's go! Planet merupakan benda langit yang memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari dengan garis orbit sendiri, bebas hambatan, karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit yang bergerak mengitari bumi. Planet-planet yang lain juga memiliki satelit, bahkan lebih dari 1. Misalnya, Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Hampir semua planet mempunyai satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Venus tidak mempunyai satelit. Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Jarak rata-rata bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Suhu di bumi tidak terlihat dingin dan tidak terlalu panas. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah antara minus 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius, bergantung pada iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam, dan setahun di bumi sama dengan 365 hari. Bumi mempunyai 1 satelit yang mengelilinginya, yaitu bulan. Planet Mars
sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Mars mempunyai diameter sepanjang 6.794 km. Jarak rata-rata Mars dengan matahari adalah 228 juta kilometer. Pada siang hari, temperatur di Mars sangat tinggi, yaitu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Waktu rotasi di planet Mars yaitu 25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Mars mempunyai 2 buah satelit yang bernama Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan merupakan planet besar keempat berdasarkan diameter yaitu 49.530 km. Jarak rata-rata Neptunus dengan matahari adalah 4.486 juta kilometer. Suhu rata-rata Neptunus minus 223 derajat Celcius. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam, sedangkan waktu revolusinya 165 tahun. Neptunus diketahui memiliki 14 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus. Demikianlah planet-planet yang ada dalam sistem tata surya beserta penjelasannya. Adalah kalian nanti saya akan kasih LKPD. Sebelum saya kasih LKPD, tolong kelompok yang sudah saya berikan kemarin yang sudah dibentuk ya, kumpul ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu kelompok 1 mana kemarin? Kelompok 1? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 sudah urut 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing kelompok ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian nanti disuruh mengikuti instruksi yang ada di LKPD ini. Nah, sebelumnya perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Nah, di LKPD di situ kalian tulis mata pelajarannya apa, kompetensi kaliannya apa, berarti keperawatan ya di sini ya kompetensinya. Kelas 10 ya. Kalau nama kelompoknya siapa saja ditulis nama lengkap. Di situ ada orientasi masalah, kan tadi sudah ditayangkan beberapa video. Di LKPD ada orientasi masalah, silakan kalian jawab. Kalian explore semua untuk bagian-bagian asteroidnya. Nggak harus asteroid apa aja nih? Komet. Jadi kalian explore bagian-bagian asteroid itu apa aja, komet itu bagaimana sih? Ya meskipun milih salah satu, tapi tetap bahas secara umum. Yang spesifik ya sama saja. Yang lain tetap di spesifik. Ya kayak mata apa kayak kamu pilih yang mana? Asteroid ya, berarti yang lebih yang dieksplor asteroidnya. Bukan berarti yang lain tidak dibahas. Ini kan disuruh menjelaskan secara singkat bagian bikin dari sistem tata surya. Nah itu disebutkan, dijelaskan sedikit. Iya. Kamu disuruh bagian planet-planet. Iya, tapi soalnya kan Kamu milih planet yang mana? Tentang bumi apa? Tentang bumi salah satu. oh ini bikin salah satu bukan? Enggak, ini loh planet, pilih salah Iya. satu planet yang akan Anda explore. Ya, bumi. Bumi, berarti Iya. kamu nanti jelaskan mengenai bumi sedetail mungkin. Iya. Tapi tetap disebutkan semuanya kan? Ya, betul.
duluan adalah dari kelompok Tiga. kelompok 3 yang kebagian presentasi hasil diskusinya. Yang kedua dari kelompok Fokus dulu. Baik, karena sekarang kebagian dari kelompok 3, silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya terkait materi tentang apa tadi? Planet-planet. Baik, silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya, materinya siapa. Waktu langsung saja masuk ke materi. Natasha, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang planet-planet. Saya memilih salah satu planet yaitu Bumi. Hasil diskusi. Diskusi dari kelompok kami. Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar bumi yang kita pijak? Dari hasil jawaban kelompok kami yaitu pernah. Jadi, uraian mendapatkan mengenai bumi jika dibandingkan dengan alam semesta. Bumi adalah tempat yang sangat luas bagi banyak orang, tak terbatas. Jika dibandingkan dengan alam semesta yang berarti keseluruhan, menunjukkan ruang fisik seluruh planet. Coba jelaskan secara singkat perbedaan antara tata surya dan galaksi. Galaksi itu berjumlah ribuan, bahkan triliun, sedangkan tata surya hanya ada satu. Analisis pengamatan. Setelah melakukan pengamatan yang dapat kita ceritakan mengenai materi yang telah didiskusikan. Teori pembentukan bumi sebagai berbagai teori yang menjadi penjelasan asal-usul terbentuknya bumi. Banyak di antara para ilmuwan yang melakukan penelitian dan menyimpulkan berbagai peristiwa terbentuknya bumi. Baik, nama saya Tia dari kelompok 1 ingin bertanya, apa jadinya jika bumi tidak mendapatkan matahari? Terima kasih. Ditampung dulu. Nama saya Aulia, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana sebuah planet bisa terbentuk. Ya, baik, terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu apa jadinya jika bumi tidak terkena cahaya matahari? Yaitu jawabannya adalah proses fotosintesis akan berhenti. Sudah paham? Paham. Selanjutnya dari kelompok Sudah jelas belum tanyakan? Jelas atau belum? Atau masih kurang? Itu tidak apa-apa tanyakan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Oke, sudah jelas bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. yaitu bagaimana sebuah planet bisa terbentuk. Planet terbentuk saat sebuah nebula berubah menjadi cakram gas dan debu tipis. Apa sudah paham? Sudah, terima kasih. Sudah bisa dipahami? Ya. Baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu yang meriah buat kelompok 3 ya. Untuk selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai matahari kepada kelompok berapa? Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Jangan lupa perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi matahari yang akan kami sajikan untuk presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Felicia dan Anindra sebagai observer, Jennifer sebagai notulen, dan Alivia sebagai pemateri. Ya cukup sekian saja. Lebih selebihnya saya akan serahkan pada pemateri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Faris. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah ada orientasi masalah, yaitu pernahkah kalian membayangkan
yang bisa mengekspor bumi. Yang kedua, jadi uraikan pendapatmu mengenai bumi jika dibandingkan dengan alam semesta. Jika dilihat dengan penglihatan manusia sangatlah besar, namun apabila dibandingkan dengan galaksi, bumi hanyalah terlihat seperti butiran pasir. Bintang di pusat tata surya bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma Venus bercampur medan magnet. Diameternya adalah 1392,684 km, 109 kali diameter bumi. Merupakan benda langit yang terbesar di galaksi Bumi Sakti. Umurnya adalah 4,6 miliar tahun, dan dahulu matahari dipandang para astronomi sebagai bintang kecil dan tidak penting. Sekarang matahari dianggap lebih terang daripada sekitar 85% bintang di galaksi Bima Sakti yang didominasi katai merah. Lalu untuk kesimpulannya adalah matahari adalah sumber terbesar di tata surya yang menjadi pusat panas dan cahaya bagi planet-planet lain, karena planet-planet lain tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sampai sini apakah ada yang menanyakan? Silakan. Perkenalkan, saya dari saya sama Sari dari kelompok 3, dan pertanyaannya adalah apa jadinya bumi jika matahari tidak ada? Terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan tentang materi ini? Nama saya Nabila dari kelompok 2. Ingin menanyakan apa yang menyebabkan matahari itu panas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Beri kita waktu untuk menjawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Zara sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Noval sebagai pemateri, di sebelah kanan saya ada Syifa sebagai notulen, lalu di sebelahnya ada Aulia sebagai observer, dan di belah Bila sebagai observer. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Saya akan menyerahkan kepada Noval punya tempat kami. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Orientasi masalah. Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar bumi kita? Kesimpulan. Berdasarkan konsep yang telah kamu amati dan analisis, buatlah suatu kesimpulan dari materi yang kalian pelajari. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Peristiwa berputarnya, planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian penjelasan materi yang telah kami diskusikan. Mungkin ada beberapa yang belum jelas, bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Amelia Putri dari kelompok 3. Apa yang membedakan antara asteroid, meteor, dan komet? Sekian. Baik, komisi, izinkan saya menjawab dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara asteroid, meteor, dan komet? Jawabannya adalah komet adalah benda langit yang terbuat dari debu dan es, mengorbit matahari dan dapat menguap jika mendekati matahari. Asteroid adalah benda langit yang terbuat dari batuan dan logam, terbentuk dari sisa-sisa planet yang kali dari kata-kata menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kasih aplaus dulu buat. Jadi dari hasil diskusi kalian semuanya, kita ambil suatu kesimpulan ya dari hasil diskusi. Tadi waktu diskusi sudah saya singgung sedikit-sedikit mengenai bagaimana cara mempresentasikan, yaitu memperkenalkan dulu ya sudah dari waktu diskusi. Sekarang saya ambil kesimpulan mengenai apa yang ada di RKPD tersebut. Nah, 2, 3. Hasil diskusi dan presentasi.
pada hari ini yang terbaik, bukannya yang lain nggak baik ya, yang baik. Karena saya menilainya dari keseluruhan ya, semuanya baik sekali. Kasih aplaus dulu buat kamu. Khususnya bagaimana cara beretika, berpresentasi sangat bagus sekali. Cuma tingkatkan lagi, bagus sekali ya. Jadi kalian bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi sangat baik ya. Terus bagaimana cara menjawab juga baik. Tinggal mimiknya saja ya. Keseriusan masih ada yang kekurangannya seperti itu. Artinya kalian belum memahami apa yang kalian tulis gitu loh. Jadi kalau bisa yang hasil tulisannya itu yang menjawabnya, jadi seperti itu. Jangan yang nggak tahu tulisannya jelek kamu disuruh baca teman. Itu koreksinya sih buat Bapak ini. Selebihnya kalian juga bagus, ya. Bagus, cara menyajikannya bagus. Cara bertanya pun juga bagus, ya. Jadi ada etikanya, ngacungkan tangan dulu, menyebutkan nama kelompok, bagus. Menjawabnya juga luar biasa, mencari eksplornya juga bagus, ya. Saya acungi jempol semuanya. Nah, sebelum ini kita refleksi dulu deh. Jadi bila dibandingkan ketika proses pembelajaran sebelumnya ya, kalian kira-kira lebih aktif mana ketika Bapak Ibu guru mengajar dengan metode yang gurunya yang berceramah dibandingkan kalian yang mengeksplor sendiri bagaimana kira-kira? Lebih enak mana? Dari segi akademik ya. Jadi bukan berarti kalian masa nanti aku disuruh itu terus nanti, misalkan seperti itu, bukan seperti itu. Dari segi ilmu lah, yang kalian dapatkan lebih banyak mana? Kalian mengeksplor sendiri atau gurunya yang banyak berceramah begitu kira-kira? Mengeksplor sendiri seperti ini. Kalian yang lebih aktif istilahnya seperti itu, berinovasi ya. Kira-kira waktu pembelajaran kalian apa sih kendalanya kira-kira? Ngantuk Pak. Ngantuknya gimana? Lapar? Kalian belum makan? Kan tadi sudah dikasih waktu tadi. Dan waktu 1,5 jam. Jadi sebelumnya. Terus, nah berkaitan dengan literasi ya. Kalian untuk mengeksplor literasi yang ada lebih enak mana ya? Lebih asik mana kalian ketika mengeksplor hanya terpaku sama buku LKS yang kalian pegang atau dengan penggunaan smartphone atau teknologi? Smartphone. Kenapa kok lebih suka menggunakan smartphone? Lebih mudah dicari. Bukan lebih mudah untuk WA-an toh? Nanti dikasih kesempatan seperti itu dimanfaatkan untuk WA-an. Ya silakan cari literasi di smartphone kalian. Nanti di WA. Jadi tolong kalau kalian dikasih kesempatan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk mengeksplor literasi yang ada baik dari media internet, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan dibuat untuk sembarangan ya. Itu pesan dari saya sih sebagai bentuk refleksi kita dalam kegiatan ini. Semuanya bagus, sudah saya kasih penguatan juga sama kalian, saya acungi jempol. Untuk kedepannya, untuk minggu hari Senin ya, jangan lupa ini ada yang perlu dikumpulkan nanti, ada tes pengetahuan sebagai namanya. Nanti hari Senin dikumpulkan. Ini tes pengetahuan akademik, ya, tes pengetahuan. Murah kan? Ya, jawabannya di belakang bukan apa-apa. Jadi bentuk tes pengetahuan. Bapak ini pengen tahu seberapa besar pengetahuan kalian yang kalian dapat dalam diskusi kali ini. Bapak Pendi, mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa materi selanjutnya tentang struktur bumi, di mana kalian
nanti disuruh membuat poster ya. Ya Pak. Membuat poster, silakan kalian jadwal sendiri waktunya bagaimana kalian sudah membuat akun atau belum. Nanti di RKPD-nya kan ada pembuatan akun di situ ya. Tanggalnya tanggal berapa itu sebelum pelaksanaan. Di waktu pelaksanaan kalian tinggal melaksanakannya. Materinya tentang struktur bumi. Silakan kalian pelajari di rumah mengenai struktur bumi sehingga nanti sudah sampai pembelajaran kalian sudah bisa mengeksplornya dan kalian implementasikan ke dalam bentuk poster. Dan presentasinya nanti dalam bentuk poster yang kalian buat. Paham ya? Terima kasih sekali lagi kepada kalian semua. Kalian semua di sini hebat-hebat semua. Sampai diminta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas bisa ditutup doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa